Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini saya masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar oleh Dr. Sihabuddin Said MSI. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan umum dan tujuan khusus dalam strategi pembelajaran dan motivasi pembelajaran. Adapun tujuan umum yang pertama adalah memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Itu adalah tujuan umum dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Kemudian tujuan khusus pada pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Dan yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu terkait dengan definisi. Apa itu strategi? Jadi strategi itu merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kemudian pembelajaran itu merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ya, atau tridharma dosen, ya. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, bagaimana dengan kualifikasi dosen? Tentunya kualifikasi dosen ini akan mempengaruhi, ya. Jadi, ketika seorang dosen memberikan strategi pembelajaran terhadap mahasiswa, ya, tentunya kualifikasi dosen itu sudah tercantum di dalam KKNI. Kemudian mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, ini tertuang di dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, tentunya mahasiswa ini ada standar seleksinya. Bagaimana standar seleksi mahasiswa? Standar seleksi mahasiswa ini ada di dalam Kitab Taklim Ilmu Taklim. Yang pertama ada Dakaun, yaitu cerdas. Kemudian yang kedua itu ada hirsun, rajin. Dan yang ketiga istibarun, sabar. Yang keempat bulughah, tentunya ada biaya. Kemudian yang kelima irsadul ustad, petunjuk guru atau dosen. Dan yang terakhir adalah tulus zaman, panjang waktunya. Nah, pembelajaran itu apa? Pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang sifatnya interaktif dan komunikatif, baik itu antara dosen atau guru terhadap mahasiswa atau untuk siswanya, terutama ini di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru. Nah, bagaimana strategi pembelajarannya? Strategi pembelajarannya ini merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seberapa penting strategi pembelajaran ini? Pentingnya strategi pembelajaran ini terdapat 4 unsur, ya. Yang pertama yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua mencapai tujuan pembelajaran.
Yang ketiga, menarik minat peserta didik dalam hal belajar. Yang keempat, memotivasi, mendorong, kemudian menggerakkan, membimbing sampai dengan mengarahkan peserta didik. Nah, bagaimana macam-macam strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran yang pertama itu adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan melalui tanya jawab dosen dan mahasiswa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan belajar yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Karena pada dasarnya belajar itu merupakan proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu. Untuk tujuan pembelajaran tentunya dilakukan guna mencapai pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan itu bisa berupa membimbing mahasiswa melalui proses bagaimana menemukan konsep sendiri, kemudian harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Nah, bagaimana karakteristik proses pembelajaran? Yang pertama adalah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pembelajaran itu merupakan proses interaksi antara peserta didik, dengan sumber belajar di suatu lingkungan belajar dan juga pendidik. Bagaimana pendekatan pembelajarannya? Pendekatan pembelajaran itu orientasi, arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya seperti apa? Pendidik itu akan memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik itu harus kooperatif. Maka muncullah pendekatan kooperatif. Nah, ini ada Bloom dan Cradwell dalam belajar mahasiswa itu harus menguasai 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua psikomotor, dan yang ketiga afektif. Kognitif ini ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan, dibuktikan dengan mengingat dan menghafal. Kemudian pemahaman, menginterpretasikan. Yang ketiga aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat analisis, menjabarkan suatu konsep. Kemudian yang kelima mensintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi satu konsep utuh. Dan yang keenam adalah evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Nah, kemudian bagaimana dengan psikomotor? Ini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah peniruan, menirukan gerak. Yang kedua penggunaan, menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Kemudian ketepatan ini melakukan gerak dengan benar.
Dan yang keempat, perangkaian, melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima, naturalisasi, melakukan gerak secara wajar. Yang ketiga itu afektif. Ini juga ada 5 tingkatan. Yang pertama itu pengenalan. Jadi ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu. Kemudian yang kedua merespon, aktif dalam berpartisipasi. Kemudian yang ketiga penghargaan, menerima nilai-nilai. Kemudian yang keempat pengorganisasian, menghubungkan nilai yang dipercayai. Dan yang terakhir pengamalan, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidup. Bagaimana kita akan membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat? Yang pertama, mengatur iklim belajar. Bagaimana caranya? Buatlah perbedaan dari sejak pertemuan awal. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik, ya, dimulai dari sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan sosial sekitar tempat belajar. Yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Ya, sekarang sudah zaman digitalisasi. Kemudian yang kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Dan yang terakhir, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Jadi lakukan perbedaan. Nah, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama adalah gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Seperti apa? Buat kelompok diskusi, bermain peran, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, dan sebagainya. Yang kedua, gunakan variasi medianya. Harus transparasi, bisa video tape, film, dan sebagainya. Untuk apa? Melengkapi penyampaian perkuliahan. Kemudian, kalau sudah tepat, gunakan humor dalam presentasi perkuliahan. Misalnya apa? Pelajaran matematika misalnya. Melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan minat dan perhatian mahasiswa. Kemudian gunakan peristiwa nyata sebagai apa? Contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Dan yang terakhir, gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana pendekatan dalam membangun motivasi? Yang pertama adalah expertise atau keahlian. Yang kedua empati, ada entusiasme, clarity atau kejelasan, cultural responsif atau budaya tanggung jawab. Nah, bagaimana untuk mensukseskan dalam belajar? Sukses dalam belajar bila tujuan belajar itu akan tercapai. Yang pertama, learn to know, harus mengetahui. Yang kedua, learn to be, menjadi diri sendiri. Learn to do, melakukan. Dan learning to live together, kooperatif, hidup bersama. Ya. Nah, itulah tadi rangkaian dari strategi dan motivasi dalam pembelajaran, ya, untuk mensukseskan mahasiswa dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi para Bapak Ibu dosen sekalian. Akhirul kalam saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.